Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idham. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Wa qala Allah ta'ala aidan fi suratul Anfal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. In anta jalasta rijala zawluha fajlis alaihim bil kamali mu'addab fasma hadisahu idahum haddas waj'al hadisaka inna tabta muhaddab. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita kembali mengajak bersama-sama kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam rangka mencari maghfirah Allah yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita pergunakan waktu dan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Ketika kita diberikan Allah waktu, la tu'akhir amalaka ilal ghadima ta'malun ta'malahul yawm. Kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti salat Jumat berjamaah. Masihkah sama nilai salat Jumat kita dengan orang yang tidak melangkahkan kakinya ke masjid? Masihkah nilai kita sama dengan anak-anak yang di bawah akil umurnya, yang sudah tidak balik dan berakal, sedangkan kita sudah tinggi tingkatan dari segi usia, dari segi apapun, bahkan dari segi pengetahuan. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah pepatah mengatakan la tu'akhir, tidak akan pernah kembali. Jangan pernah kita melakukan, menyelesaikan, menyia-nyiakan sebuah pekerjaan kita ketika kita sanggup melaksanakannya waktu itu. Bapak-bapak, saudaraku, para nenek mama, para alim ulama, cedik pandai suluh gendang dalam nagari, terutama para generasi muda harapan bangsa, harapan agama, insyaallah menjadi harapan orang tua. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di hari ini 13 Sya'ban 14
yang insya Allah sebentar lagi Sya'ban ini pun akan berangkat meninggalkan kita. Tanpa terasa kaum muslimin rahimahullah, apalagi kita yang selalu disibukkan dengan bermacam beragam aktivitas, hari demi hari ada saja kesibukan kita. Bahkan kita pun lupa dengan apa-apa yang pernah kita lewati. Kebanyakan. Itu juga mungkin yang pernah disebut salah seorang ulama mengatakan, semakin tinggi tingkat kesibukan seorang hamba, semakin tinggi tingkat keilmuannya, bala yang pertama menghantam dirinya itu adalah lupa. Jadi dalam Islam kita diajarkan banyak-banyak bermohon kepada Allah Subhanahu man la yanamu wa la yasur. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Kaum muslimin rahimakumullah, hari-hari kita terkadang ada yang penuh dengan perenungan, sewaktu-waktu ada seorang hamba itu sedih. Ada keadaan ketawa, bahkan berkelebihan sedihnya, bahkan berkelebihan tawanya. Kedua-duanya itu bisa saja mengasak, menggeser akidah seseorang kepada lembah yang nista. Artinya seorang tadi bisa terjerumus kepada hal yang tidak diridhai Allah, bahkan keluar mungkin dari ajaran Islam kalau dia tidak bisa memfilteri dirinya sendiri. Tentu dalam hal ini keimanan yang sudah menipis pada diri ini. Adakah kaitannya dengan ilmu? Ada. Adakah kaitannya dengan mengisi nilai-nilai akidahnya, keimanannya? Ada. Kembali kepada dirinya masing-masing. Kedua-dua tadi kaum muslimin rahimakumullah, yang akan mengasak, menggeser nilai keimanan akidah seseorang tadi, itulah sebabnya yang disebut dengan nafsu. Pendorongnya nafsu. Jadi dalam hal ini salah seorang ulama mengatakan, Ibnu Qayyim al-Jauzi, di dalam surat yang kita bacakan di urutan yang kedua pada mukadimah, itu surat Fajar. Allah panggil manusia-manusia, hamba-hamba yang mutmain, yang dengan nafsunya betul-betul nafsu ketenangan, mutmainnah. Allah panggil dengan mutmainnah. Nafsu kita tinggalkan sejenak kaum muslimin rahimahullah. Dua perkara yang kita sebut tadi itu adalah nafsu pangkalnya. Seorang bisa terlalu happy karena nafsunya. Seseorang bisa mengendalikan dirinya di atas puncak kejayaan, itu pun juga karena nafsunya. Jadi pada intinya dalam hal ini diambil sebuah kesimpulan bahwanya setiap jiwa itu memiliki yang namanya nafsu. Namun dalam hal ini Allah serukan adalah nafsul mutmainnah. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 bentuk nafsu yang bersarang pada diri kita ini, pada setiap jiwa. Tentu jiwa yang kita maksud di sini ada garisannya, ada batasan-batasannya. Yang pertama tentu yang kita maksud manusianya di sini adalah orang Islam. Dan termasuk di situ batasannya. Kalau dalam Islam itu orang yang terkena hukum kan ada orang yang sudah balik akil dan berakal. Kalau orang gila itu lain lagi ceritanya. Anak kecil lain lagi ceritanya. Ini orang yang sudah terkena hukum, sudah mukhalaf dianya. Yang dipanggil oleh Allah mutmainnah, nafsul mutmainnah. Di sini Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi sampaikan ada 3 bentuk. Pertama tadi ada disebut dengan yang namanya nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Pada setiap insan ada. Adalah nafsu yang selalu mendorong, mengajak, menyuruh setiap insan untuk berbuat yang namanya curang, untuk berbuat yang namanya dosa maksiat berkepanjangan. Ini dia yang pertama, nafsu amarah.
Makanya dalam trik-trik Islam, Rasulullah mengajarkan ketika kita sudah mendapatkan nafsu amarah, misalnya kita selisih dengan kawan, sampai emosi-emosian, sampai bahkan mungkin ancam-ancaman atau bunuh-bunuhan. Yang pertama, salah satunya langkah ketika posisinya berdiri, ajak dia duduk. Yang terakhir nanti ajak dia berwudu. Itu salah satu peredam emosi yang ada pada diri kita. Nafsu amarah ini tak akan terkendalikan kalau sekiranya kita tipis iman dalam hal ini, kaum muslimin rahimahumullah. Bagaimana tidak, terkadang posisi kita anggap benar, tapi orang lain yang menentukan belum tentu kita benar. Nah, ini yang pertama, nafsu amarah. Dia akan selalu mengajak kita kepada hal-hal yang lebih sifatnya untuk cenderung kita berbuat maksiat, dosa yang berkepanjangan. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau hal ini terjadi, tentunya Allah tak akan lagi panggil kita dengan panggilan yang lembut, hai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau sudah amarah yang masuk, berarti iblis dan setan pun sudah bersarang pada diri kita, apapun yang kita perbuat. Al-afu, mohon maaf kaum muslimin rahimakumullah, tanpa kita mengajari tapi sambil mengulang-ulang mainok manuang, itu apa betul enggak yang terjadi pada diri kita masing-masing. Itu yang pertama, amal. Yang kedua, ada di sini disebut dengan lawamah. Lawamah ini sebagian ulama mentafsirkan dan sesuai dengan penelitian, dia akan muncul ketika seorang hamba tadi itu sudah berbuat dosa, berbuat maksiat. Di sela-sela lain, di waktu-waktu lain, Jumat-Jumat yang lampau kita sampaikan, sebejat apapun manusia, seburuk apapun ia, apapun besar perbuatan dosanya, selagi ia Islam, mengaku ia iman kepada Allah, setetes kesadaran tadi itu ada pada dirinya. Ada. Terus kenapa dia selalu berbuat kontinu dengan kemaksiatannya? Nak pernah insaf, nak pernah tobat, nak pernah jenuh. Itu dikembalikan lagi kepada individu yang bersangkutan. Apa dasarnya ini? Kaum muslimin rahimakumullah, nanti Khatib mengajak melalui di atas mimbar ini, di sela-sela kesibukan kita, waktu-waktu kita yang kosong agak 5 menit, silahkan nanti buka surat Al-Qiyamah ayat 2 itu. Allah jelas-jelas terangkan di situ, sesungguhnya diriku ini memiliki sebuah penyesalan. Dari apa? Kalau kata-kata penyesalan, tentu orang sudah berbuat yang namanya dosa atau maksiat. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, setetes kesadaran itu ada pada diri individu kita. Lantas kenapa muncul yang namanya candu berkepanjangan, buang-buang hari berkepanjangan, main meja judi berkepanjangan, sehingga lupa kita selaku kepala keluarga? Apa sebabnya? Yang namanya setetes kesadaran tadi tidak pernah diletakkan pada tempatnya. Kalau hal ini selalu kontinu bersifat tanpa ada hentinya kepada kita, tanpa mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, tidak pernah insaf kita. Allah pun juga terangkan kembali dalam surat Taubah. Di dalam surat Taubah ayat 82. Di situ Allah terangkan, sungguh kegembiraan yang kita rasakan, kesedihan yang kita rasakan, semuanya akan mendapat balasan dari Allah. Falyabku qalilan. Sesungguhnya menangis yang kamu rasakan itu begitu kepanjangan, itu sungguh singkat. Hari ini kita merasa senang, tapi belum tentu kita senang. Di akhirat nanti tunggu balasannya. Bapak saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga ada disebut pada diri kita itu adalah nafsul mutmainnah. Inilah yang dipanggil oleh Allah. Wahai manusia, manusia jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah, irji'i, kembalilah kepada pangkuanku. Itulah kira-kira bahasanya kaum muslimin rahimahullah. Orang yang suka bermaksiat tidak pernah tersentuh artinya kepada hal yang benar, suatu saat penyesalan akan terjadi pada dirinya. Kalau tetap juga kontinu keras kita, tidak pernah mendengarkan kata hati kita,
Apa kata salah seorang pujangga mengatakan, fa idza lam tastahi fasna masyita. Fa idza lam tastahi fasna masyita. Kalau ndak yo bara soba malu wawa, silahkan berbuat sekehendak hati kita. Dan hal ini jugalah kaum muslimin rahimakumullah, Allah tegaskan dalam surat At-Tin. Manusia itu tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Dari makhluk Allah yang lain itu dari segi apa? Dari segi akal dan pemikiran. Ketika akal dan nafsunya berperang, kalah nafsu di situ. Kemudian diperturutkan hawa nafsunya, selalu berbuat yang tidak diridai oleh Allah, maka Allah balas lagi dengan ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Yaitu jatuhlah manusia derajatnya kepada hal yang lebih rendah. Untuk itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah mumpung masih memberikan kesempatan kepada kita, hayataka qabla mautika, hidup kita sebelum datang mati kita. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya selagi kita masih menginjakkan kaki di muka bumi ini, mencari keuntungan, mencari tabung sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan itulah nanti dapat kita terselamatkan, tidak saja di dunia pun juga di akhirat nantinya. Banyak maaf aku lupa lihat astaghfirukum fastabiqul khairal yaum. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, hari-hari kita penuh dengan kesibukan mencari keberhasilan demi keberhasilan. Syukur-syukur teringat antara dunia dan akhirat. Sebagaimana sebuah ungkapan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Antara kehidupan dunia ketika kita mencari kecukupan untuk dunia, anggap kita hidup kontinu selama-lamanya. Ketika kita mencari akhirat sebagai bahan motivasi untuk kita, anggap kita akan mati besok. Namun ketika kesuksesan selalu kita perturutkan untuk dunia, Allah sampaikan hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke dalam liang kubur baru kita mencari sebuah kesuksesan. Akan tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, tidak satu pun yang bisa untuk mengembalikan kita, merujuk kita ke atas permukaan bumi ini. Yang dikhawatirkan adalah tidak dapat kita sebuah keberhasilan. Kemana kita mencari sebuah kesuksesan? Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa du'ain la yusma wa 'amalin la yarfa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah.